Dan kalau usaha juga, ini juga tidak berhenti di resep tadi ya. Informasi vendor, supplier yang murah dan lain-lain itu juga bisa jadi rahasia dagang. Oh, Kita kasih solusi. Pak Ajo, mampir juga Pak pengacara. Banyak UMKM kita yang butuh bantuan nih terkait legalitas. Udah bangun dari awal terus tiba-tiba ada yang mengakui brandnya. Iya, Karena dia nggak concern masalah haki, Yes. ya kan? Itu ya apa? Hak cipta, macem-macem deh, ya kan? Iya, Hak iya. kekayaan intelektual. Kalau ngomongin yang lagi viral sempet ya, Ruben Onsu dulu sempet ya. Cuma kompleks banget ya. Iya, kompleks banget masalahnya itu. Iya, banyak juga ya Pak ya, yang bermasalah. Kayak mungkin kasus yang mungkin sudah sering orang lihat juga yang ini ya, bentuk nyatanya tuh warjok asli. Oh, tadinya warung pojok. Jadinya warung pojok namanya. Ya betul. Nah, itu juga yang satu bermasalah yang mungkin juga bisa jadi pelajaran ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita udah membangun bisnis demikian besar juga harus selalu ingat untuk mengamankan brand kita itu gitu. Oke. Itu mereknya tadi. Oke. Kalau kata Pak Abi kan brand sama dengan Nama plus makna. Nah, kalau kata Pak Ajo nih, namanya kita amankan dulu. Biar punya makna gitu. berarti cocok nih kolaborasi sama Pak Abi nih ya. Bener, diamanin dulu. Diamainin dulu namanya. Oke. Biar punya makna gitu. Siap. Nanti kita bahas lebih lanjut teman-teman ya. Coba kita lihat di profilnya. Masya Allah. Ini kayaknya sepertinya pakar IP nih. Biasanya pengusaha kalau bikin sesuatu kan kita bikin IP baru ya gitu ya. Dan gitu kan. Iya, betul. Dan itu kompleks banget ya. Wah, karena yang sepaman, jadi kadang-kadang orang memahami IP itu hanya mungkin sebatas merek tadi gitu. Iya. Padahal kan IP itu luas gitu ya. Yang sering saya sampaikan ke teman-teman di UMKM itu, IP itu sebenarnya yang untuk dipahami teman-teman UMKM itu ada 5 sebenarnya. Oke. Yang perlu mereka pahami. Nggak cuma mereknya atau namanya itu, tapi juga hak cipta. Oke. Yang mana kalau mereka punya konten-konten kayak di YouTube, di podcast dan lain-lain itu dilindungi dengan hak cipta itu. Oke. Lalu kemudian kalau mereka membuat satu produk yang ada bentuknya, itu bisa dilindungi dengan desain industri. Nah, lalu kalau kemudian mereka punya teknologi yang punya fungsi gitu ya, mau fungsi sederhana apapun tapi ada fungsinya, itu bisa dilindungi dengan paten. Beda nih hak cipta sama paten. Beda sekali, beda gitu. Oke. Dan satu lagi yang paling terakhir ini, kalau mereka punya informasi yang bisa mereka rahasiakan dan punya nilai ekonomi, itu bisa dilindungi dengan rahasia dagang namanya. Ada lagi tuh. Nah, UMKM ini harus banget sama UMKM. Pak, UMKM itu yang penting besok bisa makan deh, Pak. Masa sampai segininya enggak kayaknya. Emang iya? Iya. Jadi mereka harus paham ini gitu. Karena bagaimanapun juga ini akan jadi aset yang bernilai mereka suatu waktu nanti. Ketika bisnisnya udah naik. Ketika walaupun belum naik, tapi begitu misalnya itu ternyata bagi investor atau bagi pihak lain ternyata itu punya nilai ekonomi, bagi mereka kan hitung-hitungan mereka beda dengan kita gitu ya. Nah, ini mungkin saja mereka bisa menginvest atau mengakuisisi kalau memang ternyata punya nilai gitu. Tuh. Seperti itu gitu. Kalau ngomongin akuisisi, invest, bisa jadi kan dia dapat saham dari kita jual saham kita ya. Yes, itu nilainya tuh dahsyat tuh kalau brand lu udah jalan ya. Oh, jadi investor tuh kadang males kalau legalitasnya belum benar. Iya, betul. Wah. Tentu mereka harus dipastikan dulu, mereka ingin pasti bahwa semua legalitas baik itu segi corporate-nya, perusahaannya, pembukuan maupun hakinya itu nggak bermasalah dong nantinya. Oke. Itu mereka masuk. Guys, tahu nggak kenapa beliau ini paham betul? Karena memang dari tahun 2000 bisa dibilang mungkin 20 tahunan menjadi pengacara Pak Jo ya. Iya. Sempat di Kemenparekraf. Iya, sempat di Backcraft juga. Backcraft juga. Iya. Itu semua punya pemerintah tuh. Iya. Wah, ngeri, bukan sembarang orang nih. Tolong jangan dicek ya data-data saya. Bermasalah nggak, minimal SKCK saya punya kok. Ya, kita bahas dari mana dulu Pak? Dari awal dulu ya. Ya, boleh. Boleh. Berangkat dari karirnya Pak Ajo dulu deh. Mungkin biar teman-teman tahu nih. Iya. Sampai akhirnya kok concern banget sama UMKM gitu loh. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya waktu saya lulus dari kuliah, kemudian saya waktu itu ingin masuk. Biasa kan kalau orang lulus fakultas hukum gitu ya, itu pasti inginnya jadi pengacara gitu ya. Yeah. Nah, waktu itu memang sebenarnya saya waktu itu inginnya jadi dosen dan peneliti sebenarnya awalnya gitu. Tapi kemudian ketika pernah kesempatan magang di suatu kantor pengacara besar waktu itu, saya ngelihat ternyata jadi pengacara ini profesinya sebenarnya sama seperti dokter, bisa menolong orang gitu langsung. Saya lihat, wah ini luar biasa sih kalau saya lihat gitu. Kalau dokter bisa menolong orang yang lagi sakit dan sekarat misalnya gitu ya. Lawyer juga sebenarnya juga bisa begitu gitu. Bayangkan misalnya ada orang kemudian dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Gitu kan.
artinya bisa dibela kan dengan itu. Bahkan ada yang akhirnya bisa lolos dari hukuman mati gitu. Kalau di luar negeri atau bahkan di Indonesia pernah ada gitu. Itu karena peran lawyernya yang pinter gitu. Untuk nah, saya lihat kayak begitu, wah, saya pikir nih dengan bisa menolong orang ini mungkin saya bisa lebih bermanfaat buat orang banyak gitu kan. Akhirnya itulah mengapa kemudian saya akhirnya saya banting setir untuk jadi lawyer. Nah, tahun 2000 itu mulai masuk ke sebuah law firm besar dan saya melihat waktu itu industrinya kebanyakan orang-orang lawyer itu pengennya masuk ke yang industrinya kayak banking, pasar modal gitu, yang lebih banyak innya lah gitu hasilnya dan duitnya. Kalau saya lihat justru waktu itu saya lihat yang jarang dimasuki oleh lawyer itu adalah IP atau haki waktu itu. Karena mereka melihat mungkin haki wah berantakan lah di Indonesia pada masa itu ya. Tahun 2000-an ke bawah itu masih berantakan, orang penghargaannya juga minim terhadap haki dan lain-lain itu. Sehingga orang juga mungkin belum banyak yang mengetahui dan juga belum mengetahui manfaatnya gitu. Tapi saya konsisten karena saya ngelihat di negara lain ini IP kok bisa meningkatkan taraf hidup orang ya dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Contoh nih, kita ambil contoh Beatles ya. Beatles itu kan anak-anak kelas pekerja ya. Orang tuanya tuh buruh pabrik sebenarnya. Tapi karena mereka punya kebiasaan untuk main band dan lain-lain itu sampai akhirnya menciptakan lagu dan lagunya meledak dan akhirnya dilindungi dengan royalti dan royalti mereka dapat setiap tahun, akhirnya mereka sekarang hidup makmur sejahtera. Bayangin dari anak-anak buruh pabrik. Bagaimana kalau tidak ada kayak begitu, mereka akan jadi buruh pabrik juga dong. Kalau mereka tidak punya kreativitas yang dilindungi seperti itu. Betul. Nah, saya ngelihat dengan mobilitas mereka yang meningkat seperti ini, nah harusnya ini bisa nih kita terapkan di Indonesia seandainya sistem haki kita bisa bener nih, kita bisa benerin. Artinya itu kan berbicara mengenai musik. Kalau di luar musiknya, misalnya itu apakah memang harus dipakein haki? Maksudnya ini kan terkait dengan copyright ya? Iya, betul. Artinya kan, nyambungnya kemana? Apakah memang ini wajib banget gitu buat para yang baru memulai tentang si brand ini? Iya. Tadi saya sampaikan gitu, kalau kalau musik itu kan hak cipta ya, karena seni sastra dan pengetahuan. Tapi kalau misalnya produk-produk itu jelas salah satu perlindungannya adalah merek tadi. Merek, Kenapa butuh merek? Karena butuh identifikasi. Ketika kita ngomong sesuatu barang yang nggak ada di kita, tapi kita nyebut suatu merek gitu, tapi karena mereknya sudah terkenal, kita tahu barangnya bisa ngebayangin gitu. Beda kan kalau kita nggak, ini misalnya kita beli. Contohnya kita suka keripik singkong gitu. Kita beli keripik singkong. Ini namanya apa ya? Nggak tahu saya. Padahal kita pengen beli nih. Ayo nih gimana? Nah makanya untuk identifikasi itu kita butuh nih nama yang bisa dilindungi nih. Supaya eksklusif gitu. Dan itu bentuk perlindungannya itu apa? Produknya kah yang nampak? Atau misalnya jargon-jargon atau tagline juga bisa kena dihakiin, di copyrightin, atau misalkan ucapan-ucapan, atau ya apapun itulah. Itu batasannya di mana? Jadi kalau misalnya kita untuk identifikasi itu merek gitu ya, namanya merek. Merek itu bisa berupa nama, logo dan lain-lain gitu, berupa huruf, angka dan lain-lain yang at least itu nanti bisa menjadi pengenal untuk orang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi, kalau misalnya ternyata di dalamnya itu tadi saya bilang desain-desainnya itu ternyata unik gitu ya. Itu bisa dilindungi dengan desain industri. Desain bisa ya? Desain industri. Kemasan ya, kita ngomong kemasan ya. Kayak kemasannya Toblerone tuh kan eksklusif tuh, nggak boleh tuh ada yang pakai coklat-coklat lain yang kayak begitu. Nah itu juga bisa dilindungi dengan desain industri kayak gitu. Emang iya? Iya. Desain. Jadi ini juga akan nyambung ke siapa di situ pelakunya? Misalnya ada graphic designer. Dia pun juga dapat bagian atau putus gitu aja. Graphic designer itu nanti kan misalnya contohnya itu kan kalau dia di order untuk bikin merek ya. Biasanya untuk merek. Nah, nanti desainer ini kerjasama nih dengan si pemilik brand gitu ya, untuk misalnya tolong bikinin saya dong ini desain untuk logo saya. Setelah dibikinin, nah nanti harus jelas nih hak ciptanya jadi punya siapa nih yang logo tadi. Keren. Jadi kita akad di situ tuh. Yes. Perjanjian gimana nih? Misalnya jual putus kah? Nah betul. Tuh, catat. Berarti pekerjaan graphic designer juga menjanjikan juga tuh ya. Iya. Kan banyak misalnya ada logo-logo yang beredar kayak kita nggak tahu dulu yang bikin McD M-nya begitu. Nah, betul. Sampai anak saya aja umur 5 tahun ketika keluar tol Cibubur gitu kan, saya Cibubur kan. Ya kan refleks tuh kita nggak pernah gimana, mungkin kita pernah ke situ tapi kayak mampir McD dulu. McD aja nih. Betul. Padahal nggak ada tulisannya, mungkin dia baca belum begitu jelas. Betul. McDonald's gitu kan masih 5 tahun.
Oke. Itu kekuatan tuh harus benar-benar dipatenkan juga ya. Iya. Kecuali beli putus kali. Didaftarkan ya. Oh beda sama paten ya? Paten beda. Nah, nanti kita bahas tuh ya. Iya. Berarti daftarkan tuh hak kekayaan intelektual itu. Iya. Tadi kalau mereknya berarti. Oh, mereknya. Karena kan haki itu ada 5 jenis tadi yang saya sebutkan. Gitu kalau yang desain? Kalau desain namanya desain industri tadi yang bentuk bentuk 3 dimensi. Nah, tapi kalau desain itu bentuknya gambar, itu bisa dibilang seni gambar yang dilindungi dengan hak cipta. Oh, situ lagi baliknya ya. Hak cipta. Nah, bedanya hak cipta sama merek apa? Kalau hak cipta, seni gambar tadi, kalau tidak melekat pada produk, dia dilindungi sebagai karya seni. Oke. Tapi begitu melekat pada produk gitu ya, kayak bentuk gambar apel yang digigit itu, nah itu jadi merek itu. Karena melekat di produk. Seperti gambar kalau di sini kan gambar gunung gitu kan. Kalau gambar gunungnya hanya sekedar foto atau segala macam itu hak cipta. Oh oke. Ini saya belum paham lebih detail karena memang mungkin bukan bidang saya gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Ada hak cipta, ada merek, paten, ada desain industri, ada paten, ada rahasia dagang. Panjang banget. Ada 5. Ya itu yang boleh dipahami. mungkin disederhanain nggak Pak Jo? Kira-kira dari 5 ini tuh beserta contoh-contohnya. Misalnya mau pakai contoh sebuah produk brand apa? Ini contoh ini aja paling gampang ya. Ya, misalnya ini. Namanya jelas kan Le Minerale. Ya. Nah, ini jelas dilindungi dengan merek. Ini merek ya. Daftar merek ya. Daftar merek. Hakinya mana? Logonya dia. Hakinya mana? Nah ini kan si haki ya. Iya, jadi haki itu 5 jenis tadi saya bilang. Oke, haki turunan 5 jenis. Di dalamnya itu ada merek ini. Merek ini ya. Beserta logo-logo bulatnya ini. Logo-logo bulatnya ini. Nah, tapi kalau tadinya dia mesen ke desainer gambar ini doang, ini gambar foto gunung dan lain-lain ini dilindungi dengan hak cipta sebenarnya. Tadinya awalnya. Oke. Kalau foto Anda bagus nih, foto gunung ini. Boleh nggak saya jadiin merek saya? Oh, boleh. Kita ada perjanjian lah gitu. Mau perjanjian lisensi kah atau jual putus tadi gitu. Ini sebagai tadi dilindungi dengan hak cipta, tiba-tiba begitu ditempel di produk jadi merek. Oke. Nah, jadi nggak bisa asal comot. Misalnya ada graphic designer mau bikin kebutuhan elemen gunung, tapi ngambil gunungnya dari Le Mineral nggak bisa. Nggak bisa. Oh, hati-hati tuh. Hati-hati betul. Oke. Karena ini udah eksklusif kayak gini. Nah, udah tadi 2 ya. Udah tadi 2. Nah, begitu kita ngomong bentuknya, nah ini kan bentuk unik sekali nih kayak gini. Nggak ada nih bentuk kayak gini. Nah, ini bisa dilindungi dengan desain industri namanya. Jadi kalau kita mau bikin minuman, namanya misalnya Dairy Kua, misalnya. Terus tapi ngambil bentuknya persis kayak Le Mineral gini? Nah, hati-hati. Apakah si Le Mineral ini sudah mendaftarkan bentuknya ini? Taunya? Bisa dicek di DJKI. Jadi ada situsnya dgip.go.id. Nah, di situ ada penelusuran tuh. KI gitu. Jadi bisa dicek di sana. Udah ada belum? Nah, tadi udah ya. Jadi tadi 3 nih ya. Udah ininya gambarnya, mereknya sama desain industrinya nih. Bentuk ininya. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam kandungannya ini ada satu ramuan atau formula yang membuat menimbulkan kayak khasiat lah gitu ya. Kayak khasiat gitu. Itu bisa dilindungi dengan paten. Wah, ini sih itu letak paten ternyata. Iya, kan sama kayak obat. Oh iya. Obat itu karena ada formula senyawa-senyawa dicampur-campur jadi obat sakit kepala, obat pusing, obat pilek dan lain-lain itu. Nah, formula-formulanya yang menyusun itu bisa dilindungi dengan paten tadi. Oke, hanya yang di dalamnya berarti ya? Yes, jadi prosesnya itu. Karena kan tadi fungsi ya. Fungsinya apa nih obat ini? Oh, untuk sakit kepala gitu. Oh, walaupun semua juga ngeklaim sakit kepala. Contoh, Paramex bilang meredakan sakit kepala. Iya. Panadol juga ada sakit kepala. Betul, tapi kan formulanya beda. Formulanya pasti beda mereka. Emang bisa dicontek formulanya? Nah, itulah makanya maksudnya formula nggak boleh dicontek karena masing-masing udah punya kekhasan masing-masing. Karena bisa jadi formula A-nya ini lebih tinggi misalnya, ini formula B-nya lebih rendah. Karena misalnya ini untuk orang yang sedang hamil gitu, jadi direndahin yang ininya kayak gini. Jadi mereka pasti punya spesifikasinya lah kalau obat-obatan itu. Nah ya, makanya ketika obat paten itu dilindunginya 20 tahun. Oh, maksimal. Obat paten. Makanya kalau obat paten itu mahal. Tapi kalau misalnya 20 tahun sudah berakhir, jadi obat generik namanya. Oh gitu. Makanya lebih murah. Wah, saya harus banyak belajar nih. Obat generik jadi lebih murah. Lebih murah. Iya. Oke, tadi Pak Ajo udah 4 nih jelasin. Ya kan, terakhir di paten. Iya.
4-nya. Nah sekarang kita masuk ke 5 nih. Dalam haki kan ada 5 tadi ya. Betul. Yang kelima berarti rahasia dagang. Iya. Itu maksudnya gimana tuh? Rahasia dagang itu adalah informasi di bidang bisnis atau teknologi punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya intinya. Waduh. Nah, kalau kembali lagi kita ke contoh ini gitu ya. Kalau kita ambil contoh Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu formulanya dia itu dirahasiakan. Sehingga banyak kompetitor-kompetitornya itu ingin tahu sebenarnya apa sih susunannya sampai bikin rasanya sama sekali, tapi dia tidak ada yang menyamai karena dirahasiakan formulanya. Sama kayak KFC juga tuh kalau nggak salah. Kan ada resep rahasia. Iya, betul. Ada 11 apa berapa sih? 11 bumbu rahasia atau 11 resep rahasia ya? Yes. Itulah kenapa kemudian disebut rahasia dagang. Gitu karena dia sangat dirahasiakan dan kemudian kalau Coca-Cola itu hanya diketahui oleh 2 orang eksekutifnya di Atlanta. Jadi kalau di negara-negara yang tempat tujuan ekspornya itu adalah dia hanya bottling. Jadi udah jadi gitu, di bottling aja. Nggak ada yang dikasih tahu formulanya harus kayak gini nggak boleh. Gitu. Dan itu fungsinya akan dikeluarkan ketika apa? Contoh kalau merek kan ketika ada yang menyamai. Betul. Kalau desain si produknya kan ketika juga ada yang menyamai. Iya. Kalau rahasia kan dilema rahasia. Ya, kan biasanya ini dilindunginya adalah ketika misalnya ada kompetitor mencuri rahasia dagangnya. Atau mantan pegawainya ini mau membawa informasi rahasia tersebut. Jadi bisa diidentifikasi gitu. Misalnya contohnya nih, tiba-tiba ada pegawai Coca-Cola yang tahu sebenarnya rahasia dagang itu gitu, kemudian bawa terus bikin di perusahaan kompetitornya, tiba-tiba rasanya sama. Kok tumben-tumbennya gitu sekarang rasanya biasa sama. Nah ini ada indikasi nih, ada indikasi nih, jangan-jangan ini membawa formulanya itu. Dan paling contoh sederhananya adalah kalau kita misalnya di keluarga kan punya resep rahasia keluarga ya, resep rahasia keluarga. Kita pengen bikin restoran tapi nggak bisa masak, akhirnya kita nyewa chef gitu ya. Nah chefnya itu juga harus kita tegaskan dalam kontrak gitu, bahwa dia tidak boleh membuka rahasia dagang kita dan dia tidak boleh membawa rahasia dagang kita kalau misalnya dia keluar dari perusahaan atau restoran kita. Nah itu penjagaan itu sampai seperti itu. Waduh, ini Pak Ajo detail banget deh. Soalnya ya UMKM jadi melek, jadi paham mengenai kontrak-kontrak aja. Kadang hire chef, kita buka bisnis F&B, hire, kamu saya gaji sekian per bulannya. Kami pakai resepnya ini ya, ikutin ya. Iya memang taunya tapi fokusnya pada SOP aja. Iya. Sementara resep-resep kayak begini aja rahasia dagang ya maksudnya ya. Jadi rahasia dagang. Nggak dipikirin. Betul. Dan kalau usaha juga ini juga tidak berhenti di resep tadi ya. Informasi vendor, supplier yang murah dan lain-lain itu juga bisa jadi rahasia dagang. Ya, sehingga nantinya karyawan-karyawan itu kalau misalnya dia resign dan segala macam itu juga harus ada di kontraknya dengan jelas gitu, bahwa dia nggak boleh membawa informasi-informasi kayak begitu keluar untuk kemudian dia pakai. Wah, kalau ada orang banyak kayak atau terutama Pak Ajo gini mah kita jadi deg-degan. Iya, deg-degan sebagai pengusahanya. Contoh misalnya kita hire aja orang yang dulunya bekas di Gojek buat jalanin startup kita. Kita hire aja. Iya kan? Iya. Kita bikin restoran nih, kita hire aja udah bajak tuh dari McD pindah ke sini. Lu udah samain dong. Ternyata di balik itu semua harus hati-hati. Nggak semudah itu ya. Kita hire udah deal sama kata-kata berapa, ujung-ujungnya mohon maaf Pak, kita udah akad. Iya, kamu saya gaji ya. Pokoknya untuk pertama kali probation 50 juta langsung. Alhamdulillah ya. Tolong samain. Nggak bisa Pak. Iya betul. Kena dia. Betul. Iya kan? Karena di sana ada kekuatannya. Maaf. Ya kayak misalnya dibikin program segala macam gitu, tuh hati-hati gitu. Waduh. Karena bisa jadi dia udah diikat di sana bahwa Anda nggak boleh tuh bawa-bawa kayak begitu karena itu rahasia dagang kami. Bisa dilindungi dengan hak cipta kalau software, bisa juga nanti rahasia dagang kalau metode-metode yang khusus yang dirahasiakan sama dia. Kemudian tiba-tiba dia mau keluar, pasti bisa dicegat tuh situ. Oke, ini menarik nih Pak Ajo. Saya punya teman. Ya. Adalah pokoknya artis ternama. Mungkin saya nggak bisa sebutin namanya. Artis terkenal banget. Dia pernah cerita ke saya. Saya punya gitu lagi nih. gue punya program acara bagus, kreatif. Ada unsur komedinya juga. Waktu itu ya, dia ngobrol sama saya tahun 2011-an, 2012-an. Akhirnya dia cerita, dia maju, dia janjian sama salah satu TV swasta. Yang saya nggak usah sebutin juga namanya. Dia janjian di meeting tuh ke kantornya, dikasih tuh programnya. Dibilang kan mau akad tuh, mau jalanin, ya pokoknya kerjasama lah ya. Artinya lu kasih ide cerita, nanti lu dapat royalti sekian. Nggak lama kemudian dia bilang katanya, kok gue nggak dipanggil-panggil. Taunya pas gue cek tayang tuh programnya, tapi bukan jalan sama dia.
Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan rahasia dagang? Sebenarnya bukan rahasia dagang, tapi lebih ke hak cipta dari skripnya tadi. Oh, tuh kan akhirnya dia bilang sekarang terus lu gimana, bro? Ya dia bilang, enggak, ya gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Skripnya tadi. Dan itu bisa buat kayak berapa ya, 26 episode, puluhan episode gitu. Habis tuh deh. Jadi idenya kalau dia sudah menuangkan dalam tertulis gitu ya, artinya skrip kan itu kan, skrip itu. Ini skrip ini dilindungi dengan hak cipta nih. Jadi ini bukan yang rahasia dagang ya? Bukan, beda lagi. Oke, ini hak cipta. Ini hak cipta gitu. Karena dia tidak merahasiakan kan. Artinya maksudnya dia memang ini untuk jualannya dia segala macam kayak ya kita ngobrol inilah, ini buku, novel kayak gitulah model-modelnya. Kalau tayangan di visualnya, warnanya, gradingnya misalnya bagus, enak, itu mungkin bisa jadi rahasia dagang, enggak juga ya? Saya cocok logi aja sih. Oh ini kok TV sekarang kok jadinya HD-nya beda ya, warnanya kan kayaknya ini banget nih, TV ini banget. Belum, itu mungkin beda, masalah teknis ya, tapi bukan rahasia dagang gitu. Tapi kalau tadi kalau kita pitching segala macam, memang saya sih selalu sarankan pertama harus ada perjanjian kerahasiaan dulu. Itu satu gitu. Artinya nggak boleh nih kalau kita pun nggak jadi deal nih, nah, ini dipakai sama TV lain atau dipakai oleh mereka. NDA ya? Iya, NDA betul. Dan juga dijelaskan bahwa semua yang kita deliver ke dia, misalnya bentuknya tadi konten atau segala macam skrip dan lain-lain, ini dilindungi dengan hak cipta. Jadi dengan begitu mereka akan aware di awal gitu bahwa kalau nanti suatu waktu dipakai nih, ini kita bisa loh melakukan upaya hukum karena kayak saya udah ingetin dari awal loh, kayak begitu gitu. Karena kadang-kadang perusahaan besar juga mungkin belum teredukasi ya masalah ini ya. Dia nganggap bahwa ya udah kalau kita nggak jadi nggak apa-apa dong idenya kita pakai gitu. Dia mikir kayak begitu gitu. Tapi dia harus aware gitu bahwa ketika ide itu diwujudkan, nah ini kan diwujudkan ya dalam bentuk skrip, naskah, tulisan atau yang sekedar ini terus diadaptasi sama dia jadi program TV segala macam, ini juga ada pelindungannya kayak begini gitu. Atau jangan-jangan mungkin TV tersebut tahu kali, cuma mungkin dia rasa-rasa ini mah nggak dihak ciptain kali. Ya oknum TV lah saya bilangnya. Ya, oknum TV. Bukan, maksudnya gini, hak cipta itu kan otomatis pelindungannya. Tadi saya sampaikan. Jadi nggak perlu pendaftaran gitu. Jadi makanya seperti itu gitu. Nah untuk ke depan memang maksudnya saat ini setahu saya kalau pitching itu biasanya justru udah kompak nih orang-orang yang kreatif ini. Misalnya tadi NDA, kemudian mungkin ada pitching fee gitu ya. Karena mereka kan harus membangun sesuatu ya, membuat sesuatu ya. Deck. Segala macam, pitch deck segala macam itu gitu ya. Nah itu juga untuk melindungi mereka gitu. Apalagi misalnya ternyata tolong bikinin konsep acara dong. Konsepnya juga yang ini yang utuh ya. Misalnya nanti bagaimana bentuk diorama ininya segala macam. Oke, kita bikinin nih dioramanya. Nah, sampai detail kayak begitunya. Misalnya di sini ada lampu meja gitu. Kemudian di sini ada nanti gelas apa segala macam. Itu bisa tuh kita lindungi itu. Berdasarkan tadi diorama yang kita buat. Jadi begitu dia mengadaptasi ada diorama ini jadi satu bentuk yang utuh. Yang betul-betul sama gitu ya. Betul-betul sama. Nah, itu hati-hati gitu. Artinya kita bisa nih, karena hak cipta itu, desain kita itu yang tadi kita ciptakan itu bisa diadaptasi sama dia gitu. Jadi berbeda dengan rahasia dagang. Iya. Kalau rahasia dagang selain resep apa aja Pak Jo? Tadi resep, terus kemudian juga dokumen-dokumen tadi yang informasi tentang vendor, surveyor, vendor, supplier dan lain-lain itu gitu ya. Terus kemudian juga misalnya data-data perusahaan kita yang sekiranya, contoh lah misalnya perusahaan kita perusahaan tambang, terus kita menemukan nih satu informasi, wah ini daerah tambang yang bagus banget nih, tapi kita simpen dulu ya, nanti kalau kita punya duit baru kita gali. Itu kan informasi rahasia. Iya dong. Bisa jadi rahasia dagang kita gitu. Karena punya nilai ekonomi. Dan ngajuinnya ke? Nggak usah diajuin. Iya, selama kita menjaga kerahasiaannya. Makanya saya selalu sampaikan kalau kita ngomong rahasia dagang itu upaya-upaya kita dinilai nih. Artinya gini, kalau misalnya tadi Anda punya resep rahasia keluarga, kenapa digeletakkan di meja gitu? Namanya resep rahasia keluarga, rahasia dagang itu disimpan dong, ditaruh di laci atau lemari besi, dikunci, ditaruh di kamar khusus dikunci. Nah itu namanya menjaga kerahasiaan. Gitu. Baru Anda akan di-treat sebagai rahasia dagang gitu. Bukan digeletakin di meja begitu aja gitu. Itu sifatnya bukan rahasia umum itu namanya. Betul. kayak tahu aib orang. Memang kalau udah bapak pengacara udah puluhan tahun nih, perkara beginian aja jujur guys, umur gue 33 tahun baru tahu sedetail ini loh. Kita tahunya kan karena memang mungkin ya udah begini gitu kan intinya. Boleh diceritain juga nggak Pak Ajo dari yang 5 tadi?
tenggang waktu masanya tuh berapa lama? Kayak tadi kan saya dengar misalnya paten kan 20 tahun. Yes. Nah, kalau untuk yang lainnya kayak desain apa tadi? Desain industri. Desain industri, merek. Satu persatu kita dari 5 haki itu pertanyaan gimana, Pak? 5 haki tadi. Jadi misalnya kalau hak cipta tadi ya, hak cipta tadi itu kita kasih solusi.